Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melvina Ardila Salsabila, NIM 4512421032. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan IPA Terpadu Prodi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya perlindungan terhadap data pribadi. Nah, pada materi kali ini yang akan dibahas itu ada 6. Yang pertama itu apa itu data pribadi. Yang kedua ada pentingnya eh, undang-undang tentang data pribadi. Yang ketiga ada apa sih pentingnya itu data pribadi. Yang keempat ada bagaimana cara kita untuk eh, menjaga atau melindungi data pribadi. Yang keenam ada implementasi dan tantangan dalam mengimplementasi cara menjaga data pribadi, dan yang keenam ada contoh kasus kebocoran data. Nah, untuk yang pertama itu ada personal data. Personal data atau data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan garis miring atau non-elektronik. Nah, menurut RUU PDP atau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum itu adalah data pribadi yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, eh, data pribadi juga dibagi menjadi data pribadi yang bersifat spesifik, yaitu yang berisi tentang data dan informasi kesehatan, data biometrik, dan data genetika, serta data mengenai kehidupan atau orientasi seksual. Nah, selanjutnya itu ada undang-undang mengenai data pribadi. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Nah, di Indonesia sebelum disahkannya peraturan perlindungan perundang-undangan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang data pribadi. Antara lain itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Nah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP itu disetujui untuk diundang-undangkan pada tahun 2020, tepatnya pada bulan 9. Pengesahan ini itu bertepatan dengan semakin banyaknya kasus kebocoran data bagi kalangan penduduk masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang telah dimuat di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. Nah, perlindungan data pribadi itu merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini telah tercantum di dalam pasal 28G tahun 1945 Undang-Undang 1945, di mana perlindungan diri pribadi atau privasi ini itu bersifat universal dan memiliki arti diakui oleh banyak negara. Dan sejak bulan Mei 2018, sebanyak 28 negara itu telah uh, berdiskusi. Sebanyak 28 negara anggota Uni Eropa atau UE menerapkan General Data Protection Regulation
Angka ini itu terus bertambah sejalan dengan kebutuhan untuk melakukan perlindungan data warga negaranya. Selanjutnya itu ada apa sih pentingnya personal data atau data pribadi. Yang pertama, perlindungan terhadap data pribadi itu bisa menghindari diri kita sendiri dari bahaya dan ancaman sosial yang berbasis gender. Yang kedua, menjaga data pribadi juga memberikan kendali penuh terhadap data pribadi milik kita sendiri. Dan yang ketiga, perlindungan data pribadi itu juga menjadi perlindungan untuk mencegah diri kita dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan data pribadi kita dan menghindari kita dari potensi terjadinya pencemaran nama baik. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara kita untuk menjaga data pribadi atau personal data kita. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata sandi pada sosial media yang kita miliki dengan kata sandi yang sulit dan menggantinya secara berkala. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan kata sandi yang berbeda untuk tiap akun sosial media agar ketika salah satu akun diretas, akun yang lain itu tidak mudah diretas atau bisa kita kendalikan. Yang ketiga, kita tidak menampilkan informasi pribadi kita di sosial media untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang keempat, kita juga bisa mengatur pengaturan privasi kita di akun sosial media yang kita miliki untuk menentukan siapa saja sih yang dapat mengakses dan siapa saja yang dapat mengakses profil serta postingan yang kita miliki di akun sosial media kita. Yang kelima, kita juga harus memperhatikan mengenai izin akses yang diminta pada aplikasi sosial media ataupun aplikasi lain yang kita miliki yang menggunakan data pribadi saat kita ingin menginstal aplikasi baru demi menghindari akses data yang tidak dibutuhkan di dalam aplikasi tersebut. Yang keenam, kita juga perlu memperhatikan alamat email atau alamat URL dari lampiran email dan situs yang kita gunakan atau yang kita kunjungi supaya tidak memiliki situs palsu yang ingin atau yang bisa menggunakan atau mencuri data pribadi kita. Dan yang terakhir, kita juga bisa berhati-hati dengan cara tidak membagikan informasi pribadi saat menggunakan koneksi publik, karena rawan terjadinya peretasan. Nah, selanjutnya itu adalah implementation challenge atau tantangan dalam pengimplementasian. Yang pertama itu adalah meminimalkan risiko itu adalah tanggung jawab bersama, tetapi beban itu paling berat ada di pundak pemerintah. Jadi banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan UU PDP ini. Untuk meminimalkan risiko itu memang adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab masyarakat ataupun aparat negara itu adalah tanggung jawab kita semua selaku pemilik data pribadi. Tetapi sebagian besar beban itu dilimpahkan ke pemerintahan. Data personal penduduk itu banyak dikelola oleh pemerintah untuk dijadikan bahan mereka dalam mengakses pemerintahan seperti misalnya pemilihan kepala desa ataupun pemilihan yang bersifat besar itu pemerintah menggunakan data pribadi kita yang mana saat ini sudah diakses melalui atau elektronik in, atau secara online. Nah, terkadang itu ada pemaksaan di dalam penggunaan data pribadi. Nah, masyarakat itu cenderung menyerahkan identitas seperti nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga kepada pihak pemerintah. Terkadang ada yang bersifat sukarela, misalnya untuk melamar sebagai aparatur sipil negara. Terhadap hal ini, ada dua hal penting yang harus digarisbawahi, yaitu tentang bagaimana cara menjaga keamanannya dan bagaimana pemanfaatannya. Jangan sampai informasi yang ada di tangan pihak-pihak tertentu yang ada kemudian menjadi komoditas ekonomi. Nah, selanjutnya
Untuk tantangannya kedua itu adalah kelembagaan. Penyelenggaraan perlindungan data pribadi itu dilakukan atau dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada presiden. Tetapi sampai saat ini belum ada peraturan tentang kedudukan dan struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga tersebut. Dan yang ketiga itu adalah perilaku masyarakat yang dengan mudahnya membagi atau berbagi data pribadi kepada orang lain. Untuk itu, sosialisasi berupa literasi digital harus dilakukan secara masif agar masyarakat itu memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Tata kelola kolaboratif atau collaborative governance itu perlu didorong untuk mempercepat tujuan perlindungan data. Nah, yang terakhir itu ada contoh kasus kebocoran data. Ini salah satunya adalah data BPJS Kesehatan bocor, itu ditanggung oleh siapa? Nah, ini tuh merupakan salah satu data pribadi di mana BPJS itu berkaitan dengan kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, dan beberapa waktu yang lalu dikabarkan bahwa terdapat beberapa informasi pelanggan atau pemilik BPJS itu ada yang bocor. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada data nasabah asuransi BRI Life diduga bocor dan dijual secara online. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi diri saya. Mungkin apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.